Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul renungan Panggilan untuk Melayani yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Imamat pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa melayani itu tidak didasari oleh kepandaian atau kemampuan seseorang, melainkan karena panggilan Allah. Di dalam Imamat pasal yang ke-8 ini menjelaskan tentang adanya suatu pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Apa itu pentahbisan? Pentahbisan adalah suatu rangkaian upacara dalam suatu masyarakat untuk meresmikan pengutusan seseorang untuk menjalankan suatu tugas. Dan pentahbisan Harun dan anak-anaknya merupakan suatu panggilan mereka untuk melayani sebagai imam. Namun hal yang luar biasa kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pentahbisan ini diawali dengan pada ayat yang keempat dijelaskan bahwa Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu diakhiri dengan pada ayat yang ke-36, Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan. Jadi kita bisa memahami bahwa panggilan seseorang untuk melayani itu tidak sembarangan terjadi. Semua itu sesuai dengan ketetapan Allah dan harus juga dilakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Kita tahu bersama bahwa dikatakan bahwa Allah memilih dan memanggil seseorang untuk melayaninya seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih setiap kehidupan umat-umatnya untuk melayaninya. Meskipun di dalam Imamat pasal yang ke-8 ini membahas tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Namun Bapak Ibu, kita juga dapat memperhatikan ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah di dalam panggilan kudusnya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bahwa kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, bahwa Allah memanggil setiap umat-umatnya untuk melayani Tuhan itu tidak sembarangan. Terlihat dari Imamat pasal yang ke-8 ini kita dapat belajar adanya tentang proses-proses di dalam pentahbisan. Yang pertama adanya penyucian. Sebelum ditabiskan, Harun dan anak-anaknya harus disucikan dari dosa mereka lewat pembasuhan air. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayatnya yang ke-6 bagian B. Dan kita pun, saya dan saudara, sebagai manusia yang berdosa, perlu disucikan. Tetapi bukan lagi dengan air, melainkan dengan darah Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, Yohanes mengatakan, "Lihat itu anak domba Allah yang menghapus semua dosa dunia." Oleh darahnya, kita disucikan dari segala dosa. Dan ia melayakkan saya dan saudara untuk melayaninya. Suatu kebanggaan di dalam setiap kehidupan kita. Suatu kehormatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Itulah sebabnya mari syukuri setiap panggilan yang ada di dalam setiap kehidupan kita.
Lalu proses yang kedua, kalau tadi yang pertama ialah penyucian, lalu yang kedua ialah pemakaian perlengkapan imam dan minyak urapan. Bapak Ibu bisa melihat, perhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing, dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bahwa ada berbagai perlengkapan yang harus dipakai, dan ini melambangkan betapa terhormatnya panggilan tersebut. Selain itu juga ditandai dengan pemberian minyak urapan yang melambangkan adanya penyertaan Roh Kudus. Dan minyak urapan ini juga untuk mengkhususkan orang-orang yang diurapi dan menyucikan mereka untuk dipakai dalam pekerjaan Allah. Wah Bapak Ibu, begitu terhormatnya orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu diperlengkapi juga olehnya, serta menerima penyertaan Roh Kudus. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil setiap kehidupan kita untuk melayaninya, tidak hanya sekedar Tuhan memanggil lalu kita dibiarkan. Tetapi ketika Tuhan memanggil setiap kehidupan kita, Tuhan akan memperlengkapi setiap kehidupan kita dan menyertai kita dengan kuasanya yang ajaib, yaitu kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Lalu proses selanjutnya, proses yang ketiga yaitu persembahan korban. Yang pertama ada korban penghapus dosa yang terdapat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Korban penghapus dosa ini menunjukkan bahwa orang yang dipanggil Allah adalah manusia yang berdosa yang perlu diperdamaikan dahulu dengan Allah sebelum melayani. Kalau saat ini kita tidak lagi membawa korban penghapus dosa, tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita terima panggilan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita juga perlu mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Allah dan meminta ampun kepada Allah atas setiap dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita mengakui setiap dosa-dosa kita, Tuhan Allah yang mengampuni setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kita dilayakkan untuk melayaninya. Lalu yang kedua, selain korban penghapus dosa ada juga korban bakaran. Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Persembahan korban bakaran ini melambangkan penyerahan seseorang kepada Allah, bahwa seseorang yang dipanggil oleh Allah harus sepenuhnya tunduk pada pengaturan Allah untuk melayaninya dan memberikan hidupnya untuk Allah sepenuhnya. Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu, bahkan persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus yang berkenan di hadapan Allah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 bagian B. Di situ ada kata korban yang menyenangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika hidup kita tunduk kepada pengaturannya, maka itu akan menjadi korban yang menyenangkan Tuhan. Dan ini juga menjadi tanda pengabdian kita kepada Tuhan melalui pemberian hidup kita kepadanya. Saya kena percaya kita semua rindu untuk memberikan hidup kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, proses selanjutnya yaitu proses yang keempat, yaitu adanya persembahan pentabisan atau persembahan unjukan di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini bahwa di situ dijelaskan persembahan ini diserahkan di telapak tangan Harun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah itu barulah Musa menyelesaikan pentabisan itu dengan minyak urapan seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-30. Inilah proses-proses pentabisan yang dilakukan oleh Musa kepada Harun, yaitu yang pertama adanya proses penyucian, proses pemakaian perlengkapan imam dan minyak urapan, persembahan korban, ada korban penghapus dosa dan korban bakaran, lalu ada juga persembahan pentabisan atau persembahan unjukan. Proses-proses ini dilakukan dengan tidak sembarangan Bapak Ibu, karena Tuhan memanggil setiap umat-umatnya dengan tidak sembarangan.
Proses-proses pentabisan ini juga bisa kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang terlebih dahulu telah dipanggil oleh Allah. Dan firman Tuhan kali ini memberikan kita peringatan, bahkan memberikan kita penjelasan bahwa kalau Tuhan saja tidak sembarangan memanggil setiap kehidupan kita untuk melayaninya, begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Biarlah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, dilayani oleh Tuhan, kita juga tidak sembarangan. Kita juga jangan asal-asalan untuk melayani Tuhan, melainkan berilah hidup kita tunduk kepada pengaturannya Tuhan. Berilah hidup kita sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan kita untuk kita menjalankan tugas kita menjadi pelayan-pelayannya Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa dan kita akan bersama-sama tutup dengan kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami dapat mendengarkan setiap perenungan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah bukan hanya sekedar kami mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, melainkan kami mau tanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah memilih kami di dalam panggilan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk kami tetap berada pada panggilan kami, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, memberikan hidup kami sebagai korban yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang memampukan setiap kehidupan kami. Tuhan, berkatilah keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu yang akan menghidupkan setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.